Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rafikawanti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada program studi PGSD kelas 3, nomor UKG saya 201500845151. UKIN pembelajaran ini dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2021 di SD Negeri 2 Pelem, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Mengajar kelas 5 semester 1 dengan tema pembelajaran tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran ke-1. Pembelajaran ini dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Adalah nomor UKM PPG saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak kelas 5? Baik, Bu. Baik, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Nah, hari ini kan melaksanakan pembelajaran bersama ya. Tapi sebelum itu kita akan melakukan absensi dulu. Selamat pagi Mbak Amet. Pagi Bu. Mbak. Halo Mbak. Dalam Bu. Alhamdulillah. Mas Arul. Dalam Bu. Ya. Sudah masuk semua 3 anak, tidak apa-apa. Nah, nanti di sini sudah Budian absen secara manual. Nah, nanti anak-anak tetap mengabsen diri dengan di Google Form. Nanti linknya akan Budian bagikan di Classroom. Ya, kalau di Classroom sudah ada. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang mau memimpin doa? Siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Selamat pagi Bu. Dan anak semua. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, agar kita tetap semangat, nah, dan untuk menambah rasa nasionalisme kita akan menyanyikan bersama-sama lagu nasional. Nah, lagunya berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Sekarang, siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Saya Bu. Ya, Mbak Ulfa sudah sarapan. Mbak Ulfa sarapan dengan apa? Nasi goreng. Mas Arul sudah sarapan atau belum? Sudah. Sarapan dengan nasi kering.
Oh, nasi kering. Mbak Amel? Mbak Nasi Amel. kering, Bu. Oh iya, Halo, dengan Bu. nasi goreng. Ya, bagus. Setiap pagi anak harus sarapan terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan. Nah, menurut kalian semua, nah apakah sarapan itu penting bagi kita? Penting. Penting, Bu. Penting. Ada alasannya kenapa? Biar tidak lemas, Bu. Ya, agar tidak lemas, apalagi selain tidak lemas. Punya energi, Bu. Iya, agar punya energi, betul. Nah, apa yang kamu ketahui tentang organ pencernaan sekarang? Tadi kan kalian katanya sarapan pagi. Nah, sarapan pagi kan agar perutnya tidak sakit, agar badan lemah. Kira-kira apa yang kamu ketahui tentang organ pencernaannya manusia? Organ pencernaanmu? Lambung. Dia lambung. Yang lain? Lambung. Ya, usus. Iya, ada lambung, ada usus. Nah, sekarang kalau diperhatikan, kalau kalian memperhatikan lingkungan sekitar kalian, itu adanya hiburan. Tadi Budian mendengar ada suara apa ya? Suara ayam. Nah, di tempat tinggalmu selain suara ada ayam, itu ada hewan apa lagi? Sapi, kambing, Kambing, kucing, kucing. Kira-kira organ pencernaannya ya itu seperti sapi, kambing, atau kucing itu sama dengan organ pencernaannya manusia? Sama. Kira-kira apa organ pencernaannya kok kalian bisa menyebut sama? Paru-paru. Trakea. Lambung. Iya, katanya Mas Arul tadi paru-paru, lambung. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 1, pembelajaran ke-1. Kemudian tujuan pembelajarannya apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar iklan yang ada di video, nanti kalian bisa analisis kata kunci pada iklan yang dicetak dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati iklan mencetak, kalian membuat laporan hasil pengamatan secara mandiri. Lalu yang ketiga, dengan cermati video organ pencernaan hewan ruminansia, kalian nanti bisa menganalisis organ pencernaan hewan ruminansia beserta fungsinya dengan tepat. Yang keempat, dengan diskusi kelompok, nanti kalian akan membuat poster tentang organ pencernaan hewan dan fungsinya. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, kalian akan menyaksikan video tentang iklan ya. Nanti diperhatikan gambar apa itu? Ya, betul. Itu adalah gambar buah-buahan dan sayur-sayuran. Apakah kamu selalu memakan makanan seperti pada gambar ini? Kamu harus membiasakan untuk memakan buah dan sayur ya. Karena makanan sehat dan bergizi seperti sayur dan buah dapat menjaga organ pencernaan. Biasanya kita mengenal jenis bahan makanan dari promosi yang disajikan dalam bentuk iklan. Ada yang tahu apa itu iklan? Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat. Jadi, fungsi iklan adalah membujuk orang-orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan biasa dipasang di tempat umum dengan menggunakan kalimat yang jelas, singkat, dan menarik.
Iklan juga menggunakan gambar yang sesuai dengan isi iklan tersebut. Kalau iklannya tentang makanan sehat, maka gambar dan isi iklannya juga harus tentang makanan sehat. Jadi saling berhubungan ya antara tulisan dalam iklan, kalimat dalam iklan, dan gambar yang ada pada iklan itu. Media penyampaian iklan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, media cetak, contohnya surat dan majalah. Yang kedua, media elektronik, contohnya radio dan televisi. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklan itu. Kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti iklan. Nah, sekarang perhatikan contoh iklan berikut ini. Di sana terdapat gambar anak yang sedang memakan buah-buahan dan di bawahnya ada kalimat makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Apa kata kunci dari iklan tersebut? Kata kunci dari iklan tadi adalah pertumbuhan otak anak. Tujuan dari iklan tadi adalah mengajak masyarakat mau mengkonsumsi makanan bergizi demi pertumbuhan otak anak-anaknya. Nah, makanan sehatnya tadi misalnya apa saja? Buah dan sayur. Nah, lalu kalian melihat iklan itu biasanya dari mana saja? TV. Majalah. Nah, dari iklan itu tadi, misalnya iklan yang ada di majalah. Nah, seperti yang akan Budian share ini. Budian share dulu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh iklan yang ada di media cetak. Nah, di media cetak tadi contohnya ada di koran, ada di majalah. Nah, dari iklan ini kalian perhatikan. Ini menjawab yang nomor 1. Nah, nomor 1. Kira-kira itu ada gambar apa ini Mas Arul? Buah-buahan. Nah, buah-buahan apa saja misalnya di sini yang digambar? Beri. Ya. Stroberi. Ya, stroberi, ada melon. potongan melon, ada apa lagi ini ya, toh? Ya. Mat. Nah, tulisan yang Mas Arul lihat dari iklan ini apa? Makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Kemudian gambar yang kedua. Buah dan sayur, Bu. Ada buah dan ada sayuran. Anggur, nanas, pisang, jeruk, tomat. Penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Betul, bagus, pintar. Kemudian gambar yang ketiga. Di sini terdapat gambar apa, Mbak Ulfa? Buah-buahan dan sayuran, pisang. Manfaat dengan rasa yang dahsyat. Iya, betul. Nah, pesannya dari iklan yang ketiga ini apa, Mbak? Bila ingin jantung Anda, konsumsilah sayur dan buah segar. Di WA Group, atau kalian bisa membukanya langsung di Google Classroom ya. Nah, LKPD ini, kalian akan membuat peta pikiran dari kata-kata yang terdapat pada iklan. Nah, ini iklan media cetaknya. Lalu kalian tinggal mengisi kotaan atau kolom yang ada di sini. Oke, begitu saja. Nanti bisa dibaca di
LKPD-nya sudah ada. Nah, sekarang kalian punya satu buah gambar di sini. Kira-kira ini gambar apa anak-anak? Sapi. Sapi. Iya, gambar sapi. Tinggal kalian kan ada hewan sapi ya. Nah, sapi ini menghasilkan makanan atau minuman yang kalian butuhkan, yaitu makanan yang bergizi. Nah, makanan yang bergizi itu adalah makanan yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Nah, yang 4 sehat 5 sempurna itu makanannya apa saja? Coba disebutkan. Buah. Dihasilkan oleh sapi. Nah, untuk menghasilkan susu yang bagus, yang kualitasnya baik, makanan yang dikonsumsi sapi ini juga harus baik. Nah, kalian tahu apa makanan sapi? Tahu, Bu. Apa makanan sapi? Rumput. Iya, rumput, daun-daunan, itu adalah makanan sapi. Nah, lalu pertanyaannya Budian, apakah kamu tahu bagaimana sapi mencerna makanannya? Tahu, Bu. Ya, bagaimana sapi mencerna makanannya? Rumput dikunyah di mulut. Iya, rumputnya dikunyah di mulut, betul. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian akan menyaksikan video pembelajaran yang akan Budian putar. Pencernaan hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Dengar, Bu. Hewan ruminansia, hewan yang memamaki atau mengunyah 2 kali tahapan. Contoh hewan ruminansia yang lain yaitu kijang, kambing, dan kerbau. Sistem pencernaan hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, sistem pencernaan hewan ruminansia juga dibantu oleh mikroba, yaitu bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut membantu untuk mencerna rumput. Sekarang, ayo kita mempelajari mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Nah, mula-mula makanan seperti rumput masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut sapi terdapat organ pencernaan. Yang pertama, gigi sapi. Gigi seri berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Organ yang kedua adalah lidah sapi. Lidah sapi berguna untuk menarik dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Di dalam mulut sapi juga terdapat saliva atau air liur. Cairan ini dihasilkan oleh kelenjar khusus yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Kemudian rumput yang dimakan oleh sapi berjalan ke esofagus atau kerongkongan. Esofagus merupakan saluran antara rongga mulut dan lambung. Ukuran lambung sapi besar dibandingkan lambung manusia. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian. Apa saja itu? Rumen, retikulum, omasum, masum. Setelah dari esofagus, makanan menuju ke rumen. Pada rumen, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Nah, pada saat sapi beristirahat, makanan akan kembali ke mulut dan dikunyah untuk kedua kalinya, baru makanan tersebut masuk ke retikulum. Yang kedua adalah retikulum atau dalam. Di sini makanan kembali mengalami fermentasi dengan bantuan bakteri. Di sini juga terjadi penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak beroperasi. Yang ketiga adalah omasum atau dicerna dengan
pencernaan, lalu makanan masuk ke apel Mikrofonnya masuk. dimatikan dulu. Mas Arul. Yang keempat Biar adalah tidak terdengar apel suara masuk kesak-kesak. atau perut masam. Pada bagian ini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan peptin yang dihasilkan apel masuk. Setelah makanan dicerna di dalam lambung sapi, makanan tersebut menuju ke usus. Di dalam usus terjadi penyerapan sari-sari makanan dan fermentasi. Nah, setelah makanan diserap, sisa-sisanya akan dikeluarkan melalui anus. Kan coba berlatih. Di sini ada diagram proses pencernaan pada hewan ruminansia. Tadi masih ingat atau tidak setelah menyaksikan video dan setelah video yang jelas sedikit tadi di sini di mulut, lalu makanan atau rumput itu melalui saluran esofagus. Nah sekarang yuk setelah esofagus akan menuju rumen atau perut besar. Nah, di rumen atau perut besar itu proses apa yang terjadi? Ada yang bisa menjawab? Ya, Mbak Ulfa. Pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Ya, betul. Rumen ini makanan akan dicerna dengan bantuan mikroba dan bakteri. Nah, lalu makanan ini kembalikan lagi ke mulut untuk dikunyah kedua kali. Nah, lalu proses di mulut ini apa yang ayo, apa namanya? Ya, Mas Arul, ya. Di mulut ada proses apa yang terjadi, Mas Arul? Rumput akan dikunyah dengan kedua kalinya. Ya, betul. Rumput akan dikunyah supaya lebih halus untuk kedua kalinya. Betul. Setelah dari mulut akan menuju ke lambung yang ketiga. Nah, proses yang terjadi, ya ada yang bisa jawab? Saya Jawab. Mbak Amel? retikulum. Makanan di ya. Ya. Enggak coba Mbak Amel. Makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan akan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Betul. Ya Mbak Ulfa sama Mbak Amel itu kameranya dihidupkan atau dimatikan? dihidupkan. Berarti ini sinyal ya. Baik. Lalu kita lanjut setelah lagi ke lambung yang ke berapa anak-anak? Tiga atau keempat? Empat. Tiga. Retikulum lalu ke lambung yang ketiga. Lambungnya apa? Oma. Dari masuk makanan itu menuju ke lambung yang terakhir. Anak-anak. Abomasum. Iya, abomasum. Nah, di lambung sum ini apa yang terjadi? Pencernaan dengan bantuan enzim pencernaan peptin dari lambung itu atau lambung abomasum. Baik, sudah lancar, sudah bisa memahami semua ya. Nah, sekarang nanti
kalian akan membuat sebuah poster, ya, poster dari organ pencernaan hewan ruminansia. Nah, ini adalah LKPD 2 ya. Akan belajar di grup dan sudah ada di Google Classroom. Nanti petunjuk pengerjaannya sudah ada di situ, kalian membaca, tinggal membacanya. Lalu ini contoh gambar hewan ruminansia yang akan kalian gambar atau akan kalian buat poster. Nah, ini contoh hewannya, nanti digambar, petunjuknya bagaimana, nanti dibaca di Google Classroom atau di LKPD-nya sudah ada. Sudah paham anak-anak? Nah, kalau sudah paham, dari yang kita pelajari hari ini, kita belajar apa saja anak-anak? Yang pertama kita belajar apa saja tadi? Tentang iklan. Ya, iklan. Iklan itu disajikan secara menarik. Nah, dengan gambar-gambar tadi misalnya. Dan dengan kata kunci dari gambar yang sesuai dengan tujuan iklan. Nah, kata kunci dalam sebuah iklan itu adalah kata-kata inti dari iklan. Kemudian yang kedua, kita belajar tadi apa? Hewan apa tadi? Hewan ruminansia. Hewan apa? Ruminansia. Hewan ruminansia. Nah, hewan ruminansia itu hewan yang bagaimana anak-anak? Memamah biak. Iya, Kalinya. Iya, sebanyak 2 kali. Dan mereka mempunyai 4 lambung dengan fungsi yang spesifik. Nah, ya. Nama lambungnya apa saja tadi hewan ruminansia? Anak. Yang kedua. Hewan. Iya. Tentang iya. Nah, nanti selain kalian mengerjakan LKPD di rumah, kalian nanti juga harus mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasi ini ada di Google Classroom. Ya, nanti kalian buka, sudah ada di situ, ada tulisannya soal evaluasi. Yang kedua, nanti kalian juga mengisi lembar penilaian sikap diri sendiri dan orang tua. Jadi kalau lembar penilaian sikap diri sendiri itu nanti yang mengisi adalah diri kalian sendiri. Misalnya punya Mas Arul, nanti dikerjakan oleh Mas Arul. Lalu kalau orang tua, nanti berarti yang menjawab pertanyaan itu adalah orang tua dari Mas Arul. Begitu. Anak-anak bisa paham? Bisa dipahami yang dia disampaikan? Sudah, Bu. Ya, nah untuk pembelajaran selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang peran dari media elektronik dan juga organ pencernaan manusia. Oke? Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, kita bernyanyi terlebih dahulu, menyanyi bersama-sama lagu daerah yang berjudul Cublak Cublak Suweng. Udah, Pak. Boleh apa? Dan hari ini kita sudah selesai. Kemudian akhiri kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.